sudah cantik, sudah rapi, mau ibadah kepada Tuhan Yesus. Yuk kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Shalom teman-teman di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kami harap sehat dan semangat ya teman-teman. Peggy, Hani bersyukur banget deh sama Tuhan Yesus atas memelihara Tuhan dalam hidup Hani dan keluarga Hani. Hani diberikan kesehatan, perlindungan, dan sukacita dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah Hani adalah Tuhan Yesus yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Betul kan adik-adik? Ayo teman-teman, kita bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Yes, jangan lupa Hani, kita juga harus mencatat firman Tuhan supaya kita ingat terus firman Tuhan setiap hari. Betul sekali Peggy. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai, kita buka ibadah kita dengan pimpinan dan dalam nama Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Yuk kita ibadah bersama. Jangan lupa ya adik-adik. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama Cici Kalista di ibadah online Abi Hosana. Wah, Cici yakin pasti adik-adik di rumah kabarnya luar biasa. Karena kita selalu dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah hari ini, kita berdoa bareng-bareng yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah online pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau juga berkati kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dan kami selalu semangat dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk memuji nama Tuhan katakan amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur.
Cici yakin adik-adik semua selalu bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Goyang ya semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. adik-adik tinggal di dalam Tuhan Yesus, pasti adik-adik berbuah lebat. Tinggallah di dalamnya.
sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita yang luar biasa. Yuk kita dengerin kesaksiannya. Halo, nama saya Iyen. Hafalan minggu ini adalah Konsel 3 ayat 23. Apapun yang kamu buatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Shalom, happy Sunday. Ini ayat hafalannya hari ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Bye, God bless you, see you later. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8b. Terima kasih. Hai adik-adik, Cici lagi asik nih lihat-lihat flyer pilihan hadiah. Bagus-bagus banget loh. Coba nih adik-adik perhatikan deh pilihan hadiahnya. Ada pilihan hadiah untuk juara 1. Wow, bagus banget nih hadiah juara 1-nya. Ada mainan, ada tenda-tendaan. Wah, ada mobil-mobilan. Wah, banyak banget nih adik-adik. Kalau juara 2-nya kayak apa ya? Wah, juara 2-nya juga keren loh. Wah, lihat tuh ada sepeda, ada mainan yang lain. Wah, keren banget nih. Coba kita lihat yuk juara ketiganya dapat apa ya? Wah, pilihan juara ketiganya nggak kalah keren adik-adik. Lihat tuh, mainannya semuanya bagus-bagus. Wah, adik-adik pasti pengen banget kan dapetin hadiah ini? Cici aja pengen nih liatnya. Tapi gimana ya cara dapetin hadiah-hadiah ini? Nah, simak baik-baik video berikut ini supaya kalian semua punya kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik ini. Yuk, kita lihat videonya. Halo teman-teman semua, Abi Hosana akan mengadakan Abi Hosana Got Talent. Talentaku dari Tuhan, aku mau memakai tanganku, kakiku, mulutku untuk dipersembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Tuhan berikan. Aku bangga jadi anak Tuhan. Teman-teman, yuk kita belajar berani tampil, belajar kreatif dan percaya diri ya. Teman-teman bisa bernyanyi lagu rohani, storytelling untuk Alkitab, bermain musik, menggambar, menari, dan lain-lain. Periode lombanya mulai dari 1 September sampai dengan 10 Oktober. Oh ya, ketentuan lombanya durasi maksimal 3 menit. Ingat ya, waktu awal merekam teman-teman perkenalkan nama dan kelas ya. Contohnya, nama saya Diandra, kelas Yohanes. Saya mau bercerita mengenai Daud melawan Goliat dan seterusnya. Teman-teman jangan pakai green screen ya, edit no filter.
Video rekaman sesekala teman-teman dapat dikirim ke email gbyosono1@gmail.com dengan cara sebagai berikut. 1. Upload hasil video teman-teman ke Google Drive. Yang kedua, kirim link Google Drive video teman-teman melalui email gbyosono1@gmail.com. 3. Jika ada kesulitan dalam pengiriman video, segera informasikan ke grup kelas masing-masing ya. Video teman-teman akan diupload di Instagram Abi Husana dan akan dipilih beberapa pemenang oleh juri. Pemenang akan diumumkan akhir Oktober dan akan ditampilkan di ibadah Abi Husana online. Inilah waktunya kita bisa menghasilkan karya-karya di rumah. Yuk teman-teman, segera daftarkan ke grup kelas masing-masing ya. Bebas berkreasi, tunjukkan talentamu. Wah, keren-keren banget ya kesaksian dari teman-teman kita. Cici yakin pasti adik-adik di rumah terberkati dengan kesaksian dari teman-teman kita yang luar biasa. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh.
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pujian dan penyembahannya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami, Engkau yang siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau juga yang berkati Tuhan, Cici Koko yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati supaya firman-Mu boleh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Senang bertemu dengan anak yang baik dan pinter-pinter semuanya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita. Ya, judulnya adalah Dosa Membuat Saya Binasa. Tapi sebelumnya Cici cerita, kita mau baca ayat hafalannya dulu. Di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Tuhan menciptakan manusia, ya, untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Lalu apa lagi? Untuk menyenangkan hati Allah, ya. Lalu Tuhan memberikan satu fasilitas yang enak sekali buat manusia, ya. Tuhan memberikan apa? Satu taman yang indah sekali, ya. Lalu Tuhan memberikan apa? Tumbuh-tumbuhan, betul. Banyak buah-buahannya. Sehingga manusia kalau mau makan tinggal petik buahnya dan memakannya. Nah, apa yang terjadi? Ya, Tuhan memberikan kebebasan kepada siapa manusia yang pertama? Siapa tahu? Betul, Adam dan Hawa dikasih kebebasan di dalam taman itu. Ya, tapi dia itu tidak mau dengar-dengaran kepada Allah. Ya, dia mendengar suara dari si ular yang mengatakan, "Hei, Hawa, tahu nggak? Yang Tuhan bilang itu ada satu pohon yang di tengah-tengah taman itu yang tidak boleh dimakan." Salah itu. Itu adalah pohon pengetahuan apa? Betul, baik dan jahat. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itu tuh salah. Makan aja katanya. Nggak boleh, kata Hawa bilang. Aku nggak boleh makan pohon itu. Tuhan sudah melarang. Aku boleh makan semua buah-buahan yang ada yang tempat yang lainnya. Tapi yang itu nggak boleh. Nggak, ayo makan. Makan katanya. Tapi Hawa ini, iya ya, kayak enak tuh buahnya tuh katanya begitu. Lalu Hawa petik, dimakan buahnya. Lalu Adam dibagi sama Adam, dimakan buahnya. Hawa mendengar suara siapa? Suara si ular. Ular ini adalah si iblis. Iblis adalah penghulu malaikat Allah yang diusir ke bumi, ya. Karena apa? Karena dia sudah memberontak, ya. Lalu diusir keluar dari surga ke bumi dengan seluruh pengikut-pengikutnya. Nah, apa yang terjadi? Karena Hawa sudah dengar-dengaran kepada si iblis, maka Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu perbuatannya. Dan apa yang terjadi? Lalu ular dihukum oleh Allah,
dia harus berjalan dengan perutnya, ya, untuk mencari makan, ya. Sampai saat ini, ya, seumur hidupnya ular tuh berjalan dengan perutnya. Hawa, waktu melahirkan, ya, waktu dia mengandung, dia akan merasakan kesakitan. Dan Adam pun juga, ya, dia akan bekerja keras untuk apa? Mencari nafkah untuk keluarganya. Sekarang kita lihat, papa mencari uang, ya, mama bisa kalau melahirkan sakit, berasa sakit. Nah, tuh, ya. Dan apa yang terjadi? Karena satu orang berdosa, maka semuanya akan terkena. Seperti ini nih, ya. Ini ada air. Ada air, ya. Kalau ini bersih sekali. Kalau Cici tuang dengan ini betadin, nah kita lihat apa yang terjadi. Akan berubah. Airnya tidak putih lagi, tapi menjadi gelap. Nah, begitu juga, ya. Nah, dengan ini tuh, ya, karena satu orang berbuat dosa, maka bertambah dosanya, makin lama makin dosa orang manusia. Lalu Tuhan sedih, tapi Tuhan nggak sayang kepada manusia, tapi sedih lihat manusia makin lama makin jahat, ya, makin jahat. Anak-anak suka melawan sama orang tua. Lalu apalagi kejahatan di mana-mana. Ada orang berbuat jahat seenaknya aja, ya. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan sangat sedih sekali. Lalu Tuhan ingin menghukumnya, tapi Tuhan lihat, ada satu orang, ya, satu keluarga yang tetap setia sama Tuhan, ya, yaitu siapa? Nuh, ya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, setia sekali dia, ya. Apa yang terjadi? Ya, lalu Allah menyuruh Nuh membuat satu bahtera yang besar, ya. Sambil Nuh buat bahtera, sambil dia menceritakan kasih Tuhan, orang tidak mau bertobat juga, ya. Sampai bahtera itu jadi selesai, ya. Lalu Allah menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Nah, sesudah dia masuk, ya, Nuh masih banget, ayo siapa mau masuk? Gak ada orang pun yang masuk. Jadi yang masuk dalam bahtera itu adalah Nuh, istri Nuh, 3 anak lakinya, dan 3 anak mantunya. Dan Tuhan mengirim juga, ya, ada binatang sepasang masuk ke dalam bahtera itu. Sampai akhirnya masuk, lalu Tuhan tutup pintunya, lalu terjadi hujan. Sampai akhirnya apa? Seluruh muka bumi ini, manusianya, hewannya, tumbuhannya, kelelep semua sama air, ya. Dan akhirnya yang selamat cuma siapa? Nuh, satu keluarga. Tuhan tuh sangat baik, sangat sayang, ya. Tuhan tahu, ya, apa yang kita perbuat. Nah, Tuhan sudah mati buat kita, ya, karena dosa satu orang, maka kita akan binasa. Tapi dengan kematian Tuhan di kayu salib, akhirnya apa? Kita diselamatkan. Ada satu cerita nih, ya, kita boleh pilih semaunya, ya. Tuhan berikan kesehatan. Anak-anak sebelum pandemi, sebelum ada COVID, setiap hari Sabtu anak-anak libur kan? Ya, lalu bukan anak-anak yang libur, tapi papa mama juga libur. Nah, papa mama libur, lalu pada hari Sabtu itu, yuk, papa suka ajak kita pergi jalan-jalan, ya kan, ke mall. Di mall itu ada apa? Ada permainan, ya. Nah, si Ani ini aku mau ikut sama papa mama, mau ajak papa mama kita ke mall. Lalu berajak, Pak, kita ke mall. Iya, tapi mamanya sebenarnya, Ani, nanti kalau sampai di mall, Ani beli buku aja, jangan main. Beli buku supaya bisa apa? Kamu jadi pintar dengan uang itu, nggak usah main. Ma, aku mau main, Ma. Tanya. Lalu
sampai di sana Ani bilang sama mamanya, "Ma, aku mau main." Lalu, ya sudah katanya. Lalu dia ke papanya, "Pa, ayo," kata papanya, diajak Ani ke tempat. "Beli apa? Kartu, isi kartu." Udah. Lalu papinya bilang gini, "Ani, papa isi kartu ini, uangnya sebesar nanti kalau Ani beli buku cerita ya. Jadi kalau sudah beli kartu ini tidak bisa beli buku cerita lagi." "Ya papa, ya terima kasih papa." Lalu dia diambil. Lalu dia pergi ke apa? Lihat, wah main mobil-mobilan nih, seru katanya. Lalu dia main mobil-mobilan, dia kasih ke bapaknya. Masuk. Sudah main. Ya kok udah berhenti, cepet betul main mobilnya. Pindah lagi, kan masih ada uang ini kartunya. Dia apa? Lalu dia main kuda-kudaan. Dia kasih kartunya lagi. Lihat poinnya. Wah, main lagi. Udah main lagi. Wah, senang sekali Ani. Ya, wah sekarang aku bisa main lagi. Nah, tapi wah tinggal berapa ya poinku, katanya dia bilang begitu ya. Tinggal berapa nih poinnya. Lalu, aku mau main itu tuh, main kereta-keretaan. Ditanya, "Pak, main kereta berapa Pak poinnya?" "Oh, ada 25 Dek," katanya. "Oh ya, nah nih," katanya. Saya bilang, "Tahu cukup nggak ya?" Masih cukup. Masih cukup. Dia main kereta-kereta udah puter-puter. Sekarang udah. Aduh, ya kartuku masih bisa main lagi nggak ya, katanya. Udah. Lalu akhirnya waktu dia mau main ke tempat yang lain, tiba-tiba ya dia kasih tuh kartunya sudah nggak cukup lagi untuk main main kucing nangkap tikus. Gak bisa lagi katanya. Lalu Ani sedih. Tapi papinya ya lihat Aninya kesedihan. Ya tapi gak bisa berbuat apa-apa karena koinnya udah gak cukup. Nah Tuhan kasih pilihan. Nah begitu juga dengan kita. Tuhan kasih kesempatan buat kita. Kita boleh memilih mana. Kalau Ani beli buku, maka dia akan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Tapi kalau dia bermain, sudah habis. Kecuali kalau dia mau main, papinya harus isi lagi, bisa. Nah kesempatan itu hanya satu kali anak-anak. Jadi janganlah anak-anak memberi kesempatan ini dibuang dengan percuma. Nah harus dengar-dengaran ya. Nah sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23 ayat hafalannya ya. Jadi dosa membuat kita ini binasa. Jadi anak-anak harus percaya kepada Tuhan. Yaitu apa? Kita caranya gimana? Kita ada gema. Anak-anak rajin memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin apalagi berdoa. Nah ya, nah anak-anak sekarang sudah sampai mana yuk gemanya? Ya 1 Petrus 2 ya, betul. Ya sebentar lagi kita habis sampai Wahyu. Anak-anak tetap ya baca supaya anak-anak bisa bertemu, kita bisa masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati buat kami. Untuk sudah menebus dosa-dosa kami sehingga kami tidak binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ajar saya untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, tidak berbuat yang jahat, tapi melakukan segala sesuatu untuk kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran menurut kata orang tua, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin membaca Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda.
Sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Kita ketemu lagi, anak-anak semuanya. Nah, kita sekarang akan membuat keterampilan. Kita akan membuat hati seperti ini. Nih, ya kita akan buat seperti ini. Kalau kita tarik seperti ini, nah, ya kita buat seperti ini. Bahannya adalah karton, ya, karton buffalo, 1 lembar, lalu kertas warna. Ini dia kertas warna ya, kertas warnanya. Lalu gunting, pen, spidol, double tip, dan penggaris. Ya, bahannya itu aja, cukup. Pertama-tama kita akan ambil kertas warna, kita lipat menjadi 2 seperti buku. Lalu kita lipat lagi menjadi 2. Kita lipat lagi menjadi 2 seperti sapu tangan. Ya. Lalu kita gunting. Kita gunting jadi 2. Lalu kita gunting 1. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat jadi 2. Kita bentuk seperti hati. Kita gambar seperti hati. Nah, lalu kita gunting. Kita gunting ya. Dia akan berbentuk seperti ini. Nanti anak-anak ambil kertas yang tadi ya, lalu kita jiplak, kita gambar di sini. Kita gambar, kita jiplak seperti hati ini, sama seperti ini. Kalau tadi kan kita sudah buat 1. Sekarang kita buat yang satu-satu, kita jiplak. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Lalu kita gunting. Kita gunting akan berbentuk seperti ini. Kenapa? Gini, kalau yang tadi kan ada lipatannya, sekarang tidak ada lipatannya. Kita buat beberapa. Lalu kita ambil karton buffalonya ya. Kita ukur dengan hati yang tadi kita sudah gunting. Kita ukur sebesar seberapa. Nah, kita kasih garis ya. Nah, lalu kita garis dari ujung ini sampai ujung sini. Jadi lurus satu lurusan, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kita gunting. Ini panjangnya seperti ini ya, kita gunting. Lalu sisanya kan masih ada sisa nih. Kita ukur panjangnya, lebarnya nih 12, naik ke atasnya 20. Jadi 12 dari sini ke sini 12, naik ke atas 20. Akan berbentuk seperti ini. Nih, jadi nanti seperti ini begitu ya. Nah, ini kan ada sisanya nih. Sisanya kamu gunting lagi nanti, jadi lurus nih sisanya ya, seperti ini. Jadi ada 3 potongan seperti ini ya. Nah, lalu sesudah itu kita ambil yang ini, yang panjang ini, kita ukur dari sini sampai sini ya. Kita ukur. Nah, kita sebatas, kita garis. Lalu kita naik ke atas, ukur 1 cm, lalu kita garis ke atas. Ya, kita ukur 1 cm, kita garis 1 terus. Nah, 1 cm sampai 10 garis. Karena Cici mau membuat hatinya 10. Nah, jadi sudah sampai seperti ini.
Tuh. Lalu kita lekuk. Yang setiap garisan ini kita lekuk. Kita lipat. Nah, ya. 1, 2, terus kita lipat sampai habis. Sampai yang tadi kita sudah garis habis. Ini gunanya untuk apa? Supaya dia bisa jalan nanti seperti tadi, bisa turun naik. Nah, seperti itu tuh ya. Nah, setelah itu kita ambil ati yang tadi, kita ambil double tip sedikit aja ya. Kalau double tipnya besar seperti ini kita bagi aja, bagi 3. Tapi ada yang kecil, nah kita potong ya. Kita potong, lalu jadi 2, jadi 3, lalu kita potong seperti ini gitu. Nah, lalu kita tempel di ujung ini, sini 1, sini 1 ya. Nah, lalu kita buka selotipnya, kita pasang sampai di tempat yang bawah, di paling bawah ini. Nah, seperti ini. 1. Lalu kita pasang lagi, kita tempel lagi double tipnya. Kita pasang lagi, tempel lagi. Di yang kedua pas di garisnya. Lalu yang ketiga kita pasang lagi. Ya. Pakai double tip semuanya. Lalu yang keempat kita pasang lagi, warna-warni boleh, mau 1 warna juga boleh, mau 5 warna juga boleh, terserah. Nih seperti ini begitu tuh ya. Lalu kita pasang lagi sampai Cici ada 10 warna di sini. Tempelnya tidak boleh keluar dari karton ya anak-anak. Pas di garis, pas 1 di kartonnya. Terus kita sampai pasang terus sampai habis ya. Sampai yang terakhir. Nah, ada 2 lagi nih. Ada warna hijau, ada warna coklat, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna orange. Nah, seperti ini ya. Tuh. Lalu kita lipat jadi 2. Nah, sampai ujungnya kita lipat seperti ini, pas di ujungnya. Lalu sudah gitu kita gunting seperti bentuk ati. Di seperti ini kita gunting ya. Kita gunting seperti ini, 1. Kita gunting lagi seperti ini. Nah, lalu sudah gitu kita ambil karton putihnya. Kita ambil karton putih. Kita sekarang ambil yang tadi, yang panjang ini kita lipat. Jadi seperti ini. Ini kan agak panjang. Nah, kita gunting aja. Kita gunting ya supaya bisa lipat seperti ini. Ini dilem. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Tuh ada. Nah, ya. Setelah itu lalu pasangnya ini pas di pertama-tama tadi kamu masuk. Lihat ya anak-anak ya. Nih, masukinnya di sini. Nah, ya yang tadi Cici buat nih masukinnya ada di sini nih. Ya. Nah. Lalu tinggal ditarik. Tuh. Ya kan? Nah, nanti kalau sudah kamu copot dulu. Nah, kamu copot, kamu tulis. Di sini ada Yesus. Yesus tuh ada tulisannya Yesus. Ya, Yesus apa? Kamu tulis lagi di belakangnya. Juru selamat saya. Ya, di sini apa? Ini
Engkau penyelamatku. Lalu ada lagi gunung batuku, gembalaku yang baik, pokok anggur yang benar. Yesus, apalagi nih? Tuh ada lagi banyak sampai julukan-julukan Yesus. Yesus keselamatanku, Yesus Bapa yang kekal. Lalu penasehat ajaib, Raja damai, Allah perkasa. Tuh nanti ditulis seperti ini begini ya. Nah setelah itu anak-anak bisa lihat nanti di sini. Oh sekarang Yesus juru selamat saya. Kita tarik tuh ya seperti ini. Nah di dalam kertas yang bawahnya boleh Yesusku luar biasa, Yesus juru selamatku boleh ya. Nah seperti ini anak-anak buat keterampilannya ya, berbentuk hati. Cinta Tuhan Yesus, anak-anak mau ya? Nah sampai di sini keterampilannya. Sampai jumpa minggu depan. Bye.